Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku sekalian yang selalu sehat dan baik hati, kembali lagi kepada materi kelas 3 SMA, menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Pada pertemuan minggu lalu sudah kita bahas tentang ibadah dan syukur, kemudian tadarus surat Luqman, dan kita sudah bahas sedikit tentang ibadah dan syukur. Pada pertemuan ini menyambung materi yang sebelumnya ya. Jadi kemarin kita sudah membaca surat Luqman ayat 13-14 beserta tajwidnya dan arti dari kosakata dari surat Luqman. Mari kita kembali membaca surat Luqman untuk pembelajaran, semoga semakin lancar ya. Bisa disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Jadi itu tadi cara membaca surat Luqman. Semoga dengan baca surat tadi menjadikan kita semakin cinta terhadap Al-Quran. Di antara sunnah membaca Al-Quran adalah membaca Al-Quran dengan disuarakan yang indah, karena itu merupakan perintah Nabi sebagaimana dalam hadis yang disebutkan, bukan termasuk golongan umatku bila membaca Al-Quran dengan tidak suara yang indah. Kita lanjut pada pembahasan tentang menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Alam raya dan seisinya, ini anak-anakku sekalian, itu diciptakan hanya untuk manusia, bukan untuk malaikat, bukan untuk hewan, dan bukan pula untuk jin, namun untuk manusia. Dan ini diberikan kepada manusia dengan cuma-cuma. Sudah terlalu banyak kenikmatan yang dianugerahkan Allah kepada manusia yang seorang pun tak mampu untuk menghitungnya. Bagaimana Allah katakan, dan Dia telah memberikan kepadamu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya atau menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Nah, ini menjadi renungan bagi kita, betapa banyaknya nikmat Allah untuk manusia. Sehingga di sini kita diperintahkan untuk selalu bersyukur. Kemudian, meskipun begitu banyak karunia yang diberikan untuk manusia, namun hanya sedikit manusia yang menyadari dan mengakui karunia tersebut. Padahal andai saja semua manusia mau sedikit memikirkan apa yang ada pada diri mereka, niscaya mereka akan merasa begitu kaya raya dengan nikmat Allah yang tak ternilai harganya. Semua itu diberikan kepada manusia adalah untuk mensyukuri nikmat Allah. Satu hal yang harus dipahami oleh manusia, bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk menyembah Allah, itu sama sekali bukan untuk keuntungan bagi Allah. Allah mau disembah ataupun tidak, itu Allah itu tidak rugi. Andaikan semua makhluknya menyembah kepada Allah, tidak akan membawa keuntungan sedikit pun bagi Allah. Dan andaikan semua manusia dan jin makhluk semuanya kufur kepada Allah, sedikit pun Allah tidak akan merasa rugi. Jadi
ibadah itu sendiri adalah untuk hambanya dan makhluknya keuntungannya. Jadi siapa yang kufur, tidak beribadah kepada Allah, tidak mau bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya kerugian untuk dirinya sendiri. Sebagaimana Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka akan kutambah nikmatku padanya, dan barang siapa yang ingkar, tidak mau bersyukur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Inilah pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada umumnya ketika dalam keadaan sehat, terkadang kita tidak menyadari begitu agungnya nikmat kesehatan yang dari Allah yang harus kita syukuri. Kadang kita cenderung menganggap itu hal biasa dalam kehidupan, padahal nikmat sehat itu sangat mahal sekali harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya kita akan merasakan begitu berharganya nikmat sehat tatkala kita sudah jatuh dalam keadaan sakit. Bahkan ketika diserang demam satu malam saja, itu rasanya luar biasa. Sehingga dengan adanya sehat yang diberikan Allah, hendaklah menjadikan kita semakin semangat dalam bersyukur dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sudah waktunya sehat itu mahal, maka kita tidak akan bisa membeli, walaupun harus dengan menebus bahkan kadang nyawa menjadi taruhannya. Anak-anakku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang manusia sering melupakannya, yakni nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sehingga dengan nikmat sehat itulah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita begitu mudahnya menelan makanan, menelan minuman, menghirup udara dengan segar. Karena kadang ada yang tidak bisa makan kecuali dibantu dengan infus di rumah sakit. Tidak bisa menghirup udara dengan segar kecuali dibantu dengan tabung oksigen. Dan tidak bisa buang kotoran kecuali dibantu karena sudah mengalami sakit. Nah, disinilah pentingnya yang dikatakan ayat tadi, andaikan kamu menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya karena luasnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga materi yang singkat ini membawa tambahan pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.